pagi pemirsa PAL TV, apa kabar? Semoga pemirsa dalam keadaan baik dan juga selalu semangat ya. Nah, balik lagi kita di program Halo Palembang untuk edisi hari ini 16 Februari 2024-nya. Selama 1 jam ke depan berewangan dengan aku Cik Amal dan juga Mang Cik Edi, dan tentunya pasti pagi hari ini selama sejam ke depan kita bakal mengulas tuntas. Wah, ya sebuah tema pastinya sesuai dengan tema yang bakal kita kupas tadi. Dengan narasumber-narasumber yang sudah kita undang hari ini Cik Edi sesuai dengan tema kita hari ini. Cik Edi sehat Cik Edi? Alhamdulillah, walaupun caknya semalam diguyur banjir. Betul. Bukan hujan, diguyur banjir. Karena memang 4 jaman kita diguyur hujan kota Palembang, jadi membuat sebagian daerah ini nih tergenang Cik Edi. Dan juga membuat kemacetan ya semalam. Itu dia, tapi tidak menyurut untuk antusias kita tentunya yang nambah aktivitas ya, atau juga yang kemarin terjebak jadi kurang lebih berapa jam kemarin? 4 jam. 4 jam hujan. Pacak Lampung. Tapi sudah milih Cik Edi kemarin ya, sudah menyuarakan hak suaranya. Sudah. Jangan mancing. Ya sudah. Cik Aul juga ada nih tanda tinta di jari ini. Tapi tidak apa-apa Cik Edi, cuma 2 hari ini. Tapi kalau tintaku padamu selamanya. Iya. Langsung kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Kita nyebut ke tema juga Cik Edi hari ini ada pencak silat untuk kesehatan dan kebahagiaan warisan budaya Nusantara. Nah, kalau ngomong soal pencak silat ini berarti ngomongin soal warisan budaya juga. Karena ini salah satu cabang olahraga yang mungkin digandrungi dari zaman dulu. Kalau salah tuh mulai 18 Mei 1948. Oh, lah ngapal ya tadi. Dari bahan. Ya, memang jadi pencak silat ini nih sudah digandrungi dari anak kecil ternyata. Itu dia. Bukan hanya menjaga stamina, fisik, kebahagiaan, tapi juga mereka melestarikan warisan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau si Amal Dewi, kalau olahraganya, kalau kemarin pilihnya apa waktu zaman sekolah? Oh, zaman sekolah dulu taekwondo. Pernah juga. Jadi mirip-mirip lah ya. Tapi pencak silat ini memang agak tabu sih kalau Cik Amal masih kecil dulu. Tapi ternyata sekarang anak kecil pun juga sudah bisa gabung di komunitas pencak silat yang ada di Palembang. Oke lah, kita langsung berkenalan sama narasumber sudah hadir di Studio 2 PAL TV di pagi hari ini. Selamat pagi tentunya untuk Kak Wega Arius. Ini selaku pelatih IPSI Sumsel, Ikatan Pencak Silat Indonesia Sumatera Selatan. Selamat pagi Kak. Alhamdulillah, selamat pagi. Wah, sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Wow. Awas Kak Adi kaget di hop. Oleh hop. Iya. Bahkan beda Kak, dia kan cabangnya pencak silat. Kalau Cik Edi itu olahraganya lebih ke poli. Mungkin sama-sama olahraga. Kita kenalan juga yang ada di sebelah Kak Wega. Ini ini dia Cik Edi. Kalau Cik Amal tadi ngomong, ternyata usia bukanlah menjadi halangan untuk berolahraga ya. Nah, kita kenalan juga ini ada Najlah, juara 1 kejuaraan pencak silat se-Sumatera Selatan. Wah, selamat pagi. Assalamualaikum Najlah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Pink ya, cantik gitu loh, berprestasi. Jadi kalau ngomong olahraganya, dia olahraganya sedikit maskulin ya, pencak silat ya, tapi dia femininian ternyata baju pink ya ada ini. Nah, kita pengen ngobrol nih pemirsa tentang pencak silat dan juga tentang Najlah ini selaku juara 1 kejuaraan pencak silat yang ada di Sumatera Selatan. Kita ngobrol ke Kak Wega dulu. Boleh. Selaku pelatih. Iya, nah itu Kak selaku pelatih IPSI Sumsel ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia Sumatera Selatan. Nah, kalau IPSI sendiri ini sudah berdiri itu sejak tahun berapa sih Kak Wega? Ya, tadi barusan di Palembang. Di Palembang. Atau Sumatera Selatan. Kalau IPSI ini sekitar 70-an kan. Itu baru sekitar 1970-an. Jadi IPSI ini memang baru terbentuk dari seluruh perguruan, baru dibentuk. Nah, itu untuk di Palembang ini. Ataupun namanya IPSI ini kan wadah dari seluruh pencak silat. Ya, dari beberapa perguruan. Karena sangat pesatnya dari setiap ini barulah terbentuk IPSI gitu. Tapi kalau contoh untuk di Palembang sendiri, nama klub ataupun komunitas pencak silat di Palembang itu apa Kak? Bisa disebutin nggak? Kalau untuk di Palembang banyak. Kalau sekarang sudah ada berapa anggota kita? Oh, kalau untuk sekarang kan makin banyak ya. Pencak silat ini semakin berkembang, banyak perguruan-perguruan yang bermuncul. Nah, sekarang sudah banyak sekitar 40 lebih lah untuk perguruan kan. Di Sumatera Selatan ya Kak? Kalau untuk klubnya itu juga kan ada juga yang bentuk klub. Kalau klub-klub itu bentuknya memang bukan nama perguruan, dia bentuknya IPSI atau nama-nama lain. Kalau untuk perguruan sendiri itu bermacam perguruan, ada dari kita sendiri Tapak Suci, ada PSHT, Desa Diri, Asad,
Bintang Selatan dan lain-lain. Karena sudah berkembang kan, banyak bermunculan perguruan-perguruan baru juga. Itu kita memang sangat senang karena pencak silat sekarang sudah sangat diminati. Itu kan karena memang dulu sering kalau anak-anak dulu kan banyak kayak metode ke bela diri luar modern karena di silat itu agak tabu. Jadi untuk sekarang harus digalakkan untuk budaya bangsa sendiri gitu. Nah, untuk yang apa namanya itu ibaratnya yang berlatih ini Kak, memang usianya memang secara umum mulai dari kecil sampai dewasa atau memang ada pembatasan usia? Kalau dulu latihan di IPSI ini deh. Kalau untuk IPSI ini memang silat ini memang ada batasan paling seminim-minimnya itu sekarang untuk sekarang yang digalakkan itu TK sudah bisa. TK sudah bisa untuk sekarang kan. Kalau dulu memang belum karena untuk orang tua sendiri istilahnya masih belum berani untuk anak-anaknya bela diri karena bela diri memang keras tapi lembut, lembut tapi keras. Keras tapi lembut. Lembut tapi keras. Badan boleh keras. Perempuan kan silat harus keras, tapi hati tetap lembut. Gitu. Rai boleh sangar. Boleh. Berarti ternyata banyak ya kategori-kategori. Ya, ada levelnya gitu. Kalau pencak silat sendiri tuh kayak ada kategori sabuknya gitu enggak Kak? Dari tingkatan-tingkatan untuk naik ke itu pasti karena setiap perguruan ada tingkat-tingkatan. Ada tingkat. Mulai dari apa tuh Kak? Kalau dari kita sendiri kalau untuk perguruan kita sendiri dari dasar kuning dia ujian per semester 6 bulan, melatih 1, melatih 2, melatih 3, 4 sampai ke kader sama kayak gitu, kader madya, muda, kepala, kan utama sampai ke tingkat pendekar. Mungkin dari yang perguruan lain juga sama jadi tapi kalau yang saya ketahui dari perguruan-perguruan lain itu dia ganti sabuk. Ganti warna sabuk. Nah, itu memang. Nah, itu kalau untuk pasti ada level-levelnya. Setiap perguruan ada level-levelnya untuk dan melalui ujian juga ya Kak ya. Kalau untuk pencak silat dewe Kak untuk menentukan poinnya kalau pada saat bertanding itu apa sebenarnya Kak yang ditentukan dari pencak silat ini dewe sebenarnya yang nilai-nilainya? Dia dari segi teknik pukulan, tendangan, ada juga namanya bentuk. Kalau di usia dini ini masih tingkat jatuhan boleh, jatuhan ada namanya guntingan kan. Jadi 4 poin itu poinnya. Poin pukulan, tendangan, dan jatuhan. Oke. Jadi kalau 4 poin ini pacak galau, itu poinnya besar. Naik level kan gitu ya. Nah, kita ngobrol juga nih sama adik kita ini yang berprestasi juara 1 kejuaraan pencak silat se-Sumatera Selatan. Ini panggilannya Najla ya. Najla bergabung tertarik awalnya ya. Pak ngerti ya. Awalnya itu ngapa sih Najla tertarik masuk ke dalam olahraga pencak silat deh? Karena pencak silat itu kan kesenian Indonesia, budaya Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia tuh harus melestarikan kebudayaannya sendiri dengan cara latihan pencak silat. Oke, awalnya memang ikut-ikut teman atau dari orang tua yang biasanya itu kan ngajur ke atau pernah bergabung mungkin orang tuanya. Ya pengen ikut sendiri karena terinspirasi dari mama. Dari mama. Ada mama di sini. Iya, dari mama. Kenapa mamanya? Hobi pencak silat juga. Memang berarti buah tidak jauh dari ini ya, cek di buah jatuh ya. Nah, itu dia. Tapi selain pencak silat biasanya Najla ini apa sih aktivitasnya? Karena kan kalau budak kecil ini biasanya adalah random banyak yang digawe. Selain pencak silat apa? Ada olahraga lain nggak? Kayaknya nggak ada. Memang fokusnya berarti ya. Karena yang Cik Edi tahu dia nih model juga. Passion su banyak bela. Memang berarti bukan hanya dari segi akademik, dia dari olahraga dan juga non akademik juga jalan seimbang. Luar biasa. Tapi itu memang dari umur berapa sih Najla awalnya gabung di komunitasnya? Umur 9 tahun. 9 tahun. Sekarang? 11. Kira 9 lewat 6 bulan. 6 bulan. Nah Kak, ada yang ngomong kan sesuai dengan tema kita nih. Tema kita ini kan untuk pencak silat ini untuk kesehatan dan kebahagiaan warisan budaya Nusantara. Nah, apa hubungannya Kak antara praktik pencak silat ini dengan kesehatan dan kebahagiaan ini Kak? Memang ada hubungannya atau cak mana Kak?
Ya kalau hubungannya itu pasti ada, ya kan? Karena ya dalam praktik pencaksilat untuk kesehatan itu pasti setiap olahraga apapun kalau dilakukan dengan baik dan benar pasti untuk berkesehatan kan. Khususnya pencaksilat untuk kesehatan pertama ya memperkuat tulang, fisik, ya. Terus untuk kebahagiaan itu sendiri ya anak-anak ini sekarang yang senang untuk meraih prestasi yaitu mengikuti event-event. Dia sangat senang kan karena evaluasi dalam hal berapa bulan latihan harus ada evaluasi yaitu dalam bentuk event. Untuk menunjukkan seberapa jauh dia uji coba dia untuk latihan ke event itu jadi evaluasi mereka kan. Betul. Karena cuma latihan baik biasanya kalau sudah event tuh mentalnya beda ya kan. Itu dia lebih terpacu lagi mereka. Iya, berkembang dah ilmu yang sudah diajarkan sama kayak diaplikasikan di event itu jadi betul. Nah, kalau untuk durasi latihannya DWK maksimal tuh berapa sih paling wajarnya kalau untuk latihan pencaksilat ini atau ada memang waktunya tidak terbatas terus bebas atau cak mana? Ada tingkatan, ada level. Kita kan dari usia dini, remaja, pra-remaja, dewasa itu kita sesuai dengan fisik mereka kan. Fisik. Ya, kalau untuk anak-anak seusia dini paling banter lah 1 jam. 1 jam. 1 jam lebih itu untuk yang full latihan kan, ditambah-tambah mungkin yang untuk lebih teknik materi kan. Untuk yang level-level dewasa itu mungkin paling banter 2 jaman lah. Itu yang full untuk dari mulai pemanasan sampai akhir pendinginan itu sudah termasuk dari materi segala seluruh materi lah. Itu sudah cukup sih. Tapi kalau mungkin yang tergantung atletnya atau kita dalam segi atlet ya tergantung atlet. Pengen lebih boleh. Ya, tidak dibatasi juga. Tapi kalau dalam hal memang pokok kita harus ada durasi, tidak boleh berlebihan juga kan, itu kan. Oke, berarti 1 jam sampai 2 jam ini idealnya. Ideal ya. Betul. Hampir seluruh cabang olahraga itulah ya, jangan lebih. Karena kalau lebih itu untuk posisinya kita saru. Betul, ya lagi tipes pula ini kalau Nah, Najla, tadi kan Najla bilang sudah bergabung di pencaksilat dari umur 9 tahun. Untuk mengikuti kejuaraan pencaksilat ini baru pertama kali atau sudah sering dilakukan oleh Najla sendiri, Dek? Udah lumayan sering. Sudah sering juga nggak dapetin juaranya? Sudah sering. Ini juara pertama yang pertama kali atau sudah ada juara pertama yang sebelumnya? Udah ada juara pertama yang sebelumnya. Berprestasi. Iya, betul. Ini melawan lawannya dari Sumatera Selatan, berarti dari luar Palembang gitu. Ya, bermacam-macam. Ya, dari seluruh kabupaten kan? Iya, ada kabupaten kota. Oke, yang dilaksanakan. Itu dari seluruh kabupaten yang ngirim atau memang dari IPSI yang ini ngadoi IPSI yang ngadain buat undangan. Jadi ada juga dari luar provinsi ada. Provinsi lain ya. Iya. Berarti memang banyak ya Cik Edi saingannya. Nah, untuk penilaian misal dari Najla ini sendiri Kak, penilaian Najla bisa sampai juara 1 tuh gimana tuh ceritanya Najla? Boleh diceritain dulu mungkin dari Najla, nanti kita ke Kak Wega. Najla pengalamannya juara 1. Gimana tuh mengalahkan musuh-musuh ataupun lawan-lawan? Triknya lah yang Najla laku itu apa? Belajar latihan. Terus semangat belajarnya, percaya diri, mentalnya kuat. Itu. Jadi mungkin sudah tahu nih trik-trik ya yang bakal ngegocek kawan jangan sampai. Nah gitu pokoknya kita tahu lah ya Cak Edi ada trik-trik khusus. Kalau untuk pencaksilat di DWK musuhnya memang dia misalnya Cak Najla itu betina. Nah apa memang dia harus betina sama betina atau cowok bisa cewek digabung atau macam mana? Sesuai kategori. Tetap sama pasangan betina. Karena itu kan memang sudah diatur kan dalam pertandingannya event itu kita pakai usia, berat badan, tinggi badan kalau untuk ukuran usia dini. Iya. Itu. Oke. Itu dia Cik Edi memang berarti kalau dia ini campuran. Iya, ada juga Cik Edi ada kate. Lagi tidak sebanding katanya Kak ya. Kecil katanya lawannya besar. Tapi kalau dalam hal untuk di latihan cabang itu kita harus uji coba. Karena bela diri kan bukan untuk di prestasi, karena untuk bela diri kan bela diri luar juga kan. Mempersiapkan kesiapannya untuk menghadapi kayak misal tidak tahu nih musuhnya atau cewek atau cowok itu kan mungkin kan ketemu cewek terus mungkin ketemu cewek terus
ya. Masih jambak-jambakan kan. Bisa jadi ketemu waya-waya gitu ya. Lain cerita. Iya, lain cerita. Pecah silit gitu. Iya. Ya pemirsa, bakal balik lagi sudah yang sego ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke, pemirsa masih di Halo Palembang dan tentunya masih berewang sama Moce Edi dan juga ada Cici Amal di pagi hari ini, dan juga tetap dengan dua narasumber kita, ada Kak Wega Arius selaku pelatih IPSI Sumsel dan juga Najla juara 1 kejuaraan pencak silat se-Sumsel. Nah, itu biasa. dia. Kita nak nyambung lagi Cek Edi obrolan kita yang sudah kita obroli tadi ya sama Kak Wega sama juga Najla. Nah, kita ke Najla lagi. Najla boleh. Selaku adik kita yang membanggakan juara 1 kejuaraan pencak silat se-Sumatera Selatan. Gitu. Nah, pertama kali gabung ya Najla pada umur 9 tahun. Itu perasaannya tuh gimana sih ketemu teman-teman baru, ketemu mungkin yang tidak pernah Najla temuin mungkin ya olahraga ini. Nah, kesulitan enggak awalnya kira-kira memulai olahraga pencak silat ini? Awalnya tuh kesulitan, tapi terbiasa cek tenang. Biasa, ya. Awalnya gerakannya cak mana Najla? Boleh enggak cak itu mungkin ada kesulitan atau mungkin badannya sakit-sakit dulu nih. Cak itu kan biasanya kalau awal-awal itu kan badan agak sakit-sakit gitu ya Kak ya. Itu cak mana tuh cara adaptasi Najla? Najla itu latihan terus, lama-lama terbiasa. Nah, habis itu ya belum belajar-belajar, masih belajar kayak seni-seni fight gitu. Selain itu Najla belum baca. Masih kecil soalnya. Iya. Tapi latihan terus ya. Tapi latihannya seminggu tuh berapa kali Najla awal-awal? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Nganggu jam sekolah nggak sih kira-kira? Enggak ya? Tidak. Karena latihannya sore, malam atau kapan? Sore, habis pulang sekolah. Sore. Nah, pas sudah bergabung itu dalam tempo waktu berapa lama nih Najla Najla sudah menguasai galo-galo nih? Betul, sampai kira-kira sudah menikmati, sudah enjoy dengan olahraga. Saat Najla usia 10 tahun. Oh, 10 tahun. Setahun berarti. Setahun ya. Setahun belajar, mulai ngerasa lah sudah ini ya, lagi so galo-galo. Betul. Luar biasa Cek, ini memang punya butuh waktu ya, dan proses juga 1 tahun. Apalagi anak-anak ini kan biasanya pengennya main gitu kan. Nah, untuk Kak Wega kalau untuk di Palembang ini dewe. Jadi kalau untuk Kak Wega nih ngelatihnya kan di weekend Kak ya, pas Sabtu Minggu. Nah, itu di tempat-tempat mana Kak? Kalau boleh tahu Kak. Ada di untuk yang nak baru daftar pengen bergabung. Kalau tempat kita sendiri itu di daerah Pelaju. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, itu tapi khususnya untuk perguruan kita sendiri di sekolah-sekolah Muhammadiyah kan. Ada juga yang di sekolah-sekolah negeri, ada juga. Jadi ini juga saya ngajar di sekolah SD-nya Najla, SD Aziza. Jadi dua tempat latihan, tapi khususnya saya di Pelaju di Muhammadiyah. Iya. Nah, kalau untuk saat ini berapa anggota Kak sudah yang melok latihan sama Kak Wega? Kalau sekitaran 40-an. 40 seluruh 40 siswa. 40 siswa. Atau 40 ini terbagi-bagi dari yang masing-masing sekolah? Itu karena di tempat saya itu umum. Jadi dari seluruh kategori umum. Dari sekolah manapun bisa daftar masuk. Dari umur berapa Kak yang paling kecil? Ada yang TK, ada. Yang TK tadi sampai yang 1 SD ininya. Kalau umur yang dewasanya ada. Dewasa itu paling ada juga yang umur berapa? Paling umur 20, 30, ada juga yang orang tuanya boleh ikut, boleh, silakan. Untuk istilahnya ya kesehatan tapi sedikit banyaknya dia belajar teknik khusus kan. Tapi kita bisa itu. Nah, untuk kesulitan UDW apa sih Kak kalau untuk pencak silat ini? Awalnya nih Kak, memang kalau pengen gabung nih, mereka tuh kan biasanya galak sudah berpikir susah nih belajar pencak silat gitu. Nah, kira-kira kesulitannya apa tuh Kak? Untuk si siswa atau untuk pelatih? Dari pelatih ngajarinya. Kalau untuk kesulitan tidak ya, karena setiap pelatih itu sama seperti guru ya. Kita ngelatih memang, apalagi yang dilatih ini usia dini. Nah, itu benar-benar dikatakan sulit, tapi tidak sulit. Karena usia dini ini yang khususnya
TK kelas 1 itu kan banyak main. Jadi dia latihan sambil bermain. Mau latihan dia latihan, mau lari-lari kita biarin dulu. Jadi biasanya anak-anak ini usia dini ini banyak irinya kan. Jadi kalau dia main, kita diamin aja. Tapi kita latih khusus yang serius latihan. Jadi dia iri. Kok aku main? Nah, jadi dia deket. Pak, saya kapan Pak dilatih? Saya kapan? Nah, setelah dia kasih pertanyaan saya kapan dilatih, baru. Jadi kita buat iri dia dulu. Jadi yang main-main. Bebasan dulu lah Kak, ya, untuk dimain. Apalagi untuk yang masa-masa TK ini kan, yang hobi main. Tapi alhamdulillah kebanyakan sekarang kan mereka itu sudah ada kemauan untuk latihan serius kan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apalagi yang terpenting dorongan orang tua, support. Pasti mereka tetap semangat latihan. Memang kita tidak, kecuali sudah berlevel baru itu fisiknya sangat memang harus keras, itu kan. Jadi kita harus bertingkat prosesnya itu. Tapi untuk sejauh ini lebih susah lah ngajari anak kecil atau yang sudah dewasa, Kak? Kalau untuk sejauh ini kita usia dini. Yang lebih sulit ya? Ya, karena prosesnya itu lama itu. Kalau yang remaja kan kita kasih materi ini, teknik ini sudah kita lepas. Tinggal kita evaluasi. Ini kita kamu main ini, materi ini. Setelah mereka kita lepas karena udah dewasa, remaja kan kita lepas. Kalau untuk studi ini harus khusus diperhatiin. Jadi karena kita untuk pembentukan mereka kan, cara memukul, cara nendang, cara jatuhan, itu karena ya memang setiap olahraga memang riskan dengan cedera. Tapi khususnya juga silat agaknya lebih riskan kan. Memang dalam bela diri itu pasti diwajibkan cedera, tapi tidak diharapkan. Nah, itu. Pasti ya, pemain tuh pasti paling tidak pernah lah mengalami cedera, tapi tidak diharapkan. Sampai kalau pacar ya. Nah, Kak, ada pengalaman misalnya ini member ini mungkin mulai dari TK nih jalan terus dia mungkin sampai besar, tiba-tiba mundur, nyerah dia. Ada nggak nemu siswa yang itu, Kak? Banyak. Karena apa? Memang istilahnya pertama dia tidak tahan. Tahannya apa Kak? Tidak tahan di fisik. Karena kita kan ya latihan silat butuh fisiknya ekstra kan. Tapi tadi kita lihat sebatas mana fisik antara usia dini, remaja kan kita jadi sudah dipaksakan ukur. juga Kita ukur. diukur. Memang ada standar-standarnya untuk usia dini, remaja dan dewasa, ada standarnya. Nah, karena mereka ini memang ada yang lemah fisik, itu tadi balik-balik ke support dari orang tua. Orang tua tadi. Kalau orang tuanya support terus ada apa-apa. Memang banyak anak tuh lemah, alhamdulillah dia bisa latihan memang support dorongan, dia insya Allah bisa kuat. Itu kebanyakan juga kita dapatkan dari yang masuk lemah. Ada orang tua, Pak nih tiba anak saya ini kayaknya semangatnya itu kurang, banyak sekarang apalagi musim gadget. Nah, jadi dia alhamdulillah bisa semangat, apalagi untuk kita motivasi untuk ini, insya Allah semangat mereka. Kalau untuk yang mundur tadi ada juga sih. Ada juga ya. Karena kesibukan lain mungkin, budak-budak sekolah ini kan Kak banyak kegiatan lain. Nah, itu ditambah dengan tabrak-tabrakan mereka eskul di sekolah kan. Jadi mungkin waktunya itu kurang untuk latihan lagi balik pencaksilat. Karena full jadwal dia kan. Nah, itu benar. Nah, kalau untuk dikatakan senior atau sudah ini cak mana Kak kalau untuk pencaksilat di DW? Apa memang dia tuh harus memang dari yang maksud aku tuh durasi dia bergabung tuh berapa tahun atau ibarat tuh sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya katakanlah dia baru bergabung baru 6 bulan tapi dia lalu menguasai galo-galo. Atau memang ada rentan waktunya dulu harus dia mengikuti dari awal sampai ke sekolah nih Kak, kalau SD kan 6 tahun, SMP 3 tahun. Nah, kalau untuk pencaksilat dia cak mana Kak? Sama kayak tadi yang sudah kita ini tadi kan ujian dulu. Nah, kalau sudah ada level 1, 2, 3 ganti sabuk, nah itu yang dianggap senior. Itu rentan waktunya berapa lama kira-kira? Kalau dari perguruan kita sendiri itu per semester 6 bulan sekali 6 bulan ujian. sampai ke misal dia sudah dikatakan senior. Nah, kita ini kalau dikatakan senior ya senior memang dari yang sudah lama ya yang baru ngakui kakak senior. Nah, kakak pelatih senior.
saya juga pelatih, tapi ada di atas saya juga pelatih senior. Ada lagi itu. Iya. Okay. Kita tidak mentok di saya pelatih, bukan. Tapi masih ada di atas saya lagi pelatih senior saya. Yang di atas saya pelatih senior saya. Itu guru saya, ada guru saya lagi. Jadi ada level-level. Ada lagi di atas awan, Ya. ada di langit, Edi. Tidak, Yo, ada lagi. ada lagi, ada puncak lagi, masih ada Tuhan namanya. Nah, kalau untuk event dewek Kak, event yang mungkin dalam waktu dekat ini. Ya, dalam waktu dekat ada nggak Kak kira-kira di yang tahun bakal 2004 apa diadain? Kak? Ya, Kaget rencananya. untuk 2004 ini ada sih kemungkinan habis-habis Lebaran atau karena setiap tahun ini eventnya itu banyak sih sebenarnya. Kita juga event IPSI ini karena penggiat sekarang silat makin banyak, jadi IPSI kota khususnya IPSI Sumsel itu segiat mungkin untuk mengadakan event. Ya, karena semakin digalakkan, pertama untuk sekelas usia dini sekarang semakin digalakkan untuk latihan event-event, apalagi sekeras ada di Diknas kan itu namanya ODSN. Jadi untuk guru-guru orang tua support untuk mendaftarkan anaknya untuk di pencak silat khususnya. Kejuaraan ya bisa dibilang Kak ya. Itu ada Mbak Cek di dalam waktu dekat. Daftarlah Cek. Karena memang kan kalau misal di event-event ini kan penggiat juga untuk seluruh siswanya, penyemangat tadi kan. Nah, ibarat tuh kalau tidak melo event tuh rasanya cak mano itu. betul, karena mentalnya belum tentu sama kayak sama di latihan Cek Edi. Beda dengan langsung ngadepi musuh. Sering ikut event kayak Najla kan dia gatel, pengen ikut Pengen terus. lagi, ikut terus, Ayo, kayak. Pak, kapan lagi event Pak? Iya. Itu kalau siswa-siswa kayak itu pelatih tambah semangat. Ayo latihan giat. Kita ikut event lagi, ikut event lah. Kemarin apa dia Najla hadiahnya yang dapat? Ada kan juara Iya, satu. juara satu. Dia dapat duit biasanya kan. Atau dapat apa? Medali. Dapat medali juga. Iya. Sama sertifikat. Sertifikat. Luar biasa. Itu pasti ini ya perasaan Najla pada saat juara satu itu cak mana kira-kira awalnya deh? Najla tuh seneng, happy, terus bahagia lah pokoknya. Nah, Bahagia. lawannya kemarin siapa tuh yang jadi juara duanya? Kurang tahu aja siapa lawannya. Oh, jadi kemarin yang bisa jadi juara satu itu ngelawan siapa? Melawan perguruan lain. Oh, perguruan lain yang ada di Palembang atau bukan di luar Palembang? Nggak tahu di luar Palembang Kayak kayaknya. di luar Palembang Kabupaten ya, lah, nggak ya, kenal ya. kabupaten, ya, Cak oke, itu oke. memang berarti punya kebanggaan tersendiri. Oh, Cak bukan Edi. lagi. Tapi kalau kita di ekskul sekolah ada nggak Kak kerjasama sama pencak silat? Ya pihak sekolah. Kalau sekarang banyak. Banyak ya? Maka dari itu sekolah-sekolah akan banyak minta pelatih-pelatih untuk ekskul Iya. khususnya pencak silat. Ya karena memang pencak silat sekarang ya lebih digalakkan kan. Ya karena adanya ODSN ini. Iya. Dulu kan untuk usia dini belum ada. Kan baru-baru ini usia dini. Jadi itulah sekolah-sekolah memang banyak untuk cari pelatih untuk ekskul pencak silat. Nah, karena eventnya sejak usia dini ya sekolah ya semakin untuk mencari prestasi sekolah juga kan untuk nama olahraga pencak silat khususnya sudah banyak sih sekolah-sekolah mau ajak bekerja sama iya, ya, Kak, kerjasama. Berarti memang sudah dilirik juga Cak Edi, bukan hanya dari komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Selatan, dari pihak sekolah pun juga mendukung ya Kak dari Dinas Pendidikan. Kalau khususnya saya juga banyak sih dari sekolah-sekolah minta. Cuman kita kan waktu kan. Iya. Jadi kita banyak juga pelatih-pelatih yang belum ada dia belum ada kalau dari kita sebutnya cabang untuk membina. Jadi kita tawarkan pelatih-pelatih yang belum ada pembinaan. Nah, di situ kita jadi dikasih jalan buat ya, bisa melatih ya. anak-anak. Tapi yang sudah bersertifikat. Betul. Jadi tidak masing-masing juga Yo, Kak ya. boleh. Kita turun ke guru-guru ataupun kakak-kakak yang yang sudah punya ijazah, sertifikat itu untuk khusus pelatih untuk di ekskul, baik ekskul, komunitas dan lain-lain itu. Betul. Biasanya kan kalau ekskul tuh seminggu itu kan sekali cuma galak Kak ya. Jadi tidak terlalu makan waktu Iya, juga ya. memang ekskul banyak sekali, tapi tergantung dari pelatih. Maka kalau kita ekskul itu sekali, kalau sekolah itu mau bikin prestasi, kita tidak bisa cukup satu kali latihan. Paling-paling sedikit-dikitnya 1 minggu 3 kali. 3 kali kayak. Ya, kalau kita level dewasa itu paling enggak seminggu itu 4 kali 5 kali latihan itu kalau sudah level dewasa. Karena usia dini ini memang prosesnya lambat.
ya tergantung karakter anak lah. Iya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu. Nah, kalau untuk di pencak silat ini Kak, ada nggak pantang-pantangannya Kak? Misalnya kan kalau untuk siswa-siswanya ini kan yang nak mela event misalnya Kak, misalnya nggak boleh ngapo atau pencak mana ada nggak Kak? Misalnya dari segi makanan atau dari apa? Cak mana Kak ini? Kalau untuk memang sudah prosesnya itu pribadi. Kalau misalnya yang dewasa remaja itu pribadi mereka sebagai atlet untuk menjaga kesehatan. Kalau untuk anak-anak belum kita bisa ngaturnya. Belum. Karena dia yang penting dia sehat. Karena kan di event ini kan kita pakai surat sehat, harus surat sehat dari kedokteran untuk ikut itu kan. Yang penting dia sehat, kuat, percaya diri, mental, support dan orang tua. Itu aja. Iya, jangan sampai kayak tiba-tiba ada pantangan aja dia mundur ya tenan kayak kalau kebanyakan nego peraturan mungkin kan. Pokoknya budak kecil ini asal dia galak deh. Dia galak dulu. Penting kemauan dia. Kalau dia, Pak saya mau ikut. Iya. Orang tua support. Kadang orang tua yang duluan support ini. Pak ikutin anak saya. Jadi mungkin untuk yang usia ini lebih bebas lah. Tapi kalau untuk yang senior mungkin adalah pantangannya apa? Karena dia sudah membatasi diri karena dia ya kan namanya atlet. Kan dia memang harus saya nggak boleh makan es, tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan berminyak. Dan juga harus fisik olahraga terus karena ya. Level dewasa itu tingkatannya bertandingnya itu lebih istilahnya ekstrim sekarang kan. Itu. Jadi benar-benar harus dijaga. Kalau tidak dijaga ya akan mempengaruhi kualitas pada saat dia tampil KG. Kita lanjut ke KG, Kak sama Najla. Tapi pemirsa saudara yang suka ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa masih di Studio 2 PAL TV, masih bersama kami Cik Adi dan juga Cik Amal ini di acara Halo Palembang. Cik Adi kita sudah di segmen ketiga, Cik Ida Bae tadi kita sudah ngobrol banyak ya. Panjang kali lebar ya Cik Adi Tinggonya ya. Nah, kita sudah di segmen ketiga tapi masih ada pemirsa hal-hal yang pengen kita tanya ke di Kak Wega. Ini selaku pelatih IPSI Sumatera Selatan dan juga Najla selaku juara 1 nih. Wah, ada kita yang membanggakan ya pasti juara 1 kejuaraan pencak silat se-Sumatera Selatan. Nah, kita nanya lagi nih Cik Adi dengan Kak Wega. Kak, Cak mana sih Kak kira-kira ada tak rasa bangga dari Kak Wega sendiri ya pada saat ngelatih muridnya dari kecil sampai ke tiba-tiba kaget sudah jadi bisa dikata ke senior. Nah, Cak itu Cak mana tuh Kak perasaan Kakak pada saat sudah ngelatih diri dari kecil sampai ke membanggakan Cak itu bisa dibilang. Kalau untuk kebanggaan tersendiri itu memang sejak usia dini mereka berlatih, alhamdulillah bisa mendapat prestasi ya. Memang untuk kebanggaan pelatih itu ya memang siswanya bisa berprestasi. Itu apalagi siswanya yang memang giat latihan. Memang kita lihat sejak usia dini ini memang kita harus berprestasi untuk ke depan untuk mencapai level ke nasional. Nah, itu memang setiap pelatih manapun pasti bangga untuk anak-anak didiknya. Ada kebanggaan tersendiri lah Cak itu Kak ya. Apalagi kita sendiri yang membina dan dibantu-bantu juga ada asisten pelatih kan. Itu aja. Pernah Kak juara sampai ke nasional anak murid kita? Ada. Itu levelnya namanya tingkat Popda, pekan olahraga pelajar. Nah, itu dari tingkat level kalau untuk usia dini belum, masih tingkat kota. Alhamdulillah gitu kan. Ini provinsi sudah ya kayak ke Sumatera Selatan kan. Kalau untuk event turnamen dia sudah tingkat level provinsi kan. Kalau untuk O2SN dia tingkat kota. Najla juga kan pernah meraih di event turnamen, pernah meraih alhamdulillah silat terbaik juga pernah kan. Jadi itulah kebanggaan pelatih. Siswa-siswanya bisa berprestasi tadi melalui event tadi menang Kak. Nah Kak, sejauh ini ada sih Kak peran dari mungkin dari pemerintahnya atau Cak mana nih Kak sistemnya kalau untuk di IPSI ini dewe memang kita tuh tegak dewe atau memang ada support dari pemerintah nih misalnya untuk atau kalau misalnya biaya latihan atau Cak mana Kak? Itu di levelnya kalau dia tingkatnya
misalnya ODSN itu kan melalui Dignas. Nah, itu ODSN itu usia dini, SMP, remaja itu memang pemerintah yang menangani. Tingkat Popda, Porkot, Porpop. Nah, itu pemerintah yang menanggung semua itu. Itu dari Dinas Pendidikan atau ke Disporanya, Kak? Dari KONI. KONI. Dari KONI. Ya, langsung. Kalau yang sifatnya kecuali event yang kalau event turnamen terbuka ini kan untuk umum, untuk para pemula. Dia pemula, kalau sudah untuk masuk yang dari tingkat level KONI, Dignas itu sudah pemerintah sudah untuk menangani kan, untuk memang atlet itu memang sudah dibina dari untuk pemerintahan, dari pemerintahan yang binai, membiayai. Berarti secara langsung kalau untuk yang baru nak melo ini, misalnya yang baru nak bergabung, berarti yang ngelolanya langsung dari Kak Wega ya. Jadi kalau untuk pemula-pemula kita memang kita dalam bina itu setiap perguruan itu membina siswanya masing-masing. Nah, nanti kan ada level-level open eventnya, ada event terbuka, ada event memang khusus. Itu tadi event khusus untuk jenjang ke nasional tuh ya itu tadi seperti ODSN, Popda, Porkot, Porprov, sampai ke PON lah, sampai ke nasional, internasional. Tuh. Itu pasti dibina dari pemerintah. Dibantu dengan dari pemerintah. Kan. Berarti memang terjalin kerjasama juga ya. Karena kita kan di bawah naungan KONI juga kan. Jadi tidak lepas, pasti masih ada campur tangan dan juga kerjasama sama pemerintah. Kalau misalnya ada event itu selalu yang ini yang naunginya. Nah, kalau untuk Najla Dewe selain memang dorongan dari wong tua, terus juga Najla Dewe yang pengen, atau memang Najla tuh awal-awalnya pengen gara-gara misalnya jingok dari atlet siapa sebelumnya, atau cak mana Najla? Najla tuh hobi dari kecil, dari bela diri. Bukan hobi bebala dari kecil ya. Memang hobi, tertarik. Berapa beradik sih Najla sekarang? 3 beradik. Najla nomor berapa? Nomor 1. Kalau anak pertama, jadi dia harus harus bisa bela diri dan melindungi adik-adiknya. Siapa yang ini adik aku berhadapan dengan Ayu. Ayu Najla ya. Berarti memang pengen dari hati ya Najla ya. Tapi memang sampai pengen sampai Najla besar enggak pengen terlibat di dalam pencak silat. Iya, karena pengen jadi atlet. Jadi atlet nasional. Ya, tolong Mama diarahkan, Ma. Ini cita-cita Najla sampai ke besar pengen jadi atlet ya. Nah, itu dia. Nah, untuk Kak Wega, Kak, kalau untuk mendorong budak kecil nih, misalnya untuk yang usia-usia dini mulai dari TK, SD, ini cak mana Kak supaya mereka nih tertarik untuk melok pencak silat ini? Secara kan ini kan olahraga yang mungkin tidak lazim lah ya. Kalau sekarang ini uang tuh lebih yang cak mana? Ya, musik ataupun juga itu kan berenang orang tua tuh. Tapi alhamdulillah sekarang itu tadi pertama dari support dari orang tua itu semangatnya sekarang lihat walaupun memang ini silat ini berbenturan dengan fisik. Tapi banyak sekarang orang tua itu semangat untuk apalagi kita motivasinya dengan event-event tadi kan. Event tadi yang pemula yang belum bisa ikut event dia tetap semangat latihan, jadi kita motivasi dengan yang lebih sudah pengalaman untuk tanding. Kita motivasi, contoh Mbak ini sudah mendapat medali ini untuk semangat ke depan lagi. Insya Allah prestasi itu bisa jenjangnya kapanpun selagi kita mampu kan. Tapi sekarang kan pakai usia untuk event kan. Nah, untuk pemula-pemula itu motivasinya dari kakak-kakak tingkatnya sudah jadi prestasi. Jadi tapi sebelum ada itu memang dorongan orang tua. Dorongan tua dulu. Terutama itu. Itu yang awal pasti. Jadi anak ngiring ya. Lebih lagi kalau seandainya ada dorongan orang tua, anak memang galaknya tambah bagus. Berarti memang banyak faktor. Yang pertama dari faktor orang tua atau lingkungan. Karena kita kan event ini memang ngirim siswa, pelatih juga harus kita buat surat kesepakatan dulu. Karena ini kan tadi namanya event bertanding beradu fisik. Kita kan tidak nutup kemungkinan dengan cedera. Nah, kalau seandainya di suatu hari mereka nih ngalami cedera ini cak mana Kak dari ini penanggulangannya ibarat untuk memang kalau di atletnya, kalau kita di dalam event itu kan memang ada sudah tim medis menangani. Untuk selebihnya balik ke kita lagi. Untuk selebihnya, tapi untuk di dalam hal event bertanding sudah ditangani tim medis. Memang pun cederanya parah, balik kita balik ke
dengan ke orang tua. Berarti kan kita makanya kita membawa atlet itu kesepakatan, ada surat pernyataan dulu untuk ikut. Nah, jadi saling kerjasama lah dengan orang tua antara pelatih. Tapi kalau untuk tim medis sudah disediakan itu. Untuk pertolongan pertamanya sudah ada siap standby itu. Jadi, nah kita ke olahraga pencak silatnya ini Kak. Kak, manfaat pencak silat yang Kakak Wega Raso ke Dewe untuk pribadi, untuk selain dari mawas diri mungkin ya, ataupun juga serangan-serangan tak terduga. Itu nah biasanya kan biasa tahu kan Cak Edi ya, ada gerakan dia, teknik-teknik. Nah manfaat awal itu apa sih Kak kira-kira pencak silat ini? Ini mungkin cerita pribadi ya. Nah, boleh share. Karena dari memang latihan dari kecil juga kayak si Najila kan dari usia dini juga. Karena memang ya saya itu memang mentalnya kecil, penakut. Dalam hal itu ikut latihan kita memang yang pertama kalau kita sudah rajin, kalau anak itu misalnya mentalnya kecil, kita dorong dengan latihan fisik kuat. Pertama untuk kawan fisik, tulang yang karena kita kan banyak yang keras-keras latihan. Kedua teknik, itu memang pertama fisiknya kuat, terus mental kali. Jadi yang lemah jadi kuat, insya Allah. Tapi dengan kepercayaan diri si atlet atau siswa yang baru, kalau dia memang bahwa ini memang usia dini kan masih labil, belum bisa kita mendoktrin untuk paling tidak kita semangati, ayo mengontrol emosinya juga masih labil. Sudah pra remaja, khususnya SMP itu sudah kita bisa arah ke dan untuk memang bahwa banyak sekali manfaat untuk silat, khususnya silat bela diri kan. Jadi setelah Kakak merasakan sendiri yang tadinya awalnya kurang percaya diri, kecil mental lah. Jadi ternyata sudah rasa tumbuh sendiri gitu Kak, rasa percaya diri dan juga mental yang sekarang sudah berani lah ibaratnya. Berani, benar itu, karena manfaatnya lebih banyak. Memang kalau kita memang merasa lemah, orang tua kan bisa lihat anaknya. Apalagi yang males olahraga, males olahraga, coba kalau olahraga pribadi kan paling males. Kalau di klub, di perguruan kan dia banyak teman, mau tidak mau ikut. Nah dari situ mereka pasti insya Allah termotivasi dengan dorongan, terus manfaatnya pasti dirasakan untuk anak-anak, apalagi kita dengan motivasi untuk berprestasi. Itu dia dari Kak Wega sendiri sudah ada dari mental yang sudah tumbuh tadi Cak ya. Orang tua juga bisa merasakan perubahan dari mental tadi, percaya diri. Sikok lagi, ini lah pacak bawalah sekarang. Nah jadi kita lah pacak khawatir kan. Ternyata ini lah pacak dilepas sekarang dia sudah pacak menjaga dirinya sendiri. Kalau sudah mereka mendapatkan teknik pasti dipercaya diri. Tapi bukannya dia kalau silat ini kan yang kita dapat ini anak-anak itu ada yang nakal, bisa jadi tidak nakal. Itu tadi tergantung ke doktrin kita. Karena mereka kalau sudah punya teknik, dia tidak bakal untuk mencari musuh lagi di luar. Karena apa? Kita nama sifat di dalam arena itu bertarung. Dia jadi kegelisahan dia untuk mencari musuh itu tidak susah lagi. Ayo cari. Jadi memang mereka itu bertarung memang dengan lawan yang ditandingkan di panggung seperti itu Kak ya, bukan nyari musuh di luar panggung. Dia positif lah. Iya betul. Jadi dia terkontrol. Kalau sudah mendapatkan ini dia tidak sembarangan mengeluarkan teknik untuk di luar, kecuali ya memang tadi kepepet ada pembelaan. Nah itu dia untuk mawas diri dia sendiri. Baik Kak Wega, mungkin kan ini sudah di penghujung acara kita. Mungkin untuk harapan atau himbauan untuk masyarakat Sumatera Selatan yang nonton acara kita pagi hari ini, boleh Kak? Oke, untuk para orang tua mungkin tidak segan-segan untuk memasukkan anak-anaknya, khususnya bela diri Pancasilat, karena memang Pancasilat di Indonesia khususnya sangat digalakkan untuk kesehatan, kebugaran, dan berprestasi. Selain itu juga menjaga budaya warisan Indonesia, yaitu pencak silat. Untuk menghidupkan pencak silat sendiri, itulah dari kita-kita, khususnya masyarakat Indonesia, untuk menghidupkan pencak silat. Jadi apapun itu, pencak silat memang beresiko, tapi efeknya juga luar biasa untuk kesehatan, kekuatan, ketangkasan, dan membela diri dalam
segi apapun. Kan itu. Gitu, oke. Biasa. Ya. Mungkin Najla ada tambahan Najla ada nggak? tambahan Pengen, mungkin? ada yang disampaikan sama Ya nak melok teman-temannya. jejak Najla jadi pencak silat juga. Iya. Atlet ya. Silakan. Buat Najla itu kalau yang pengen ikut tuh jangan takut karena ada seserem yang kalian kira. Wah, jangan takut. Jangan nah, takut. itu yang penting. Nah, Kata-kata dikit tapi benar ini. Betul, Jangan takut. ya. Tadi kan takut duluan kan? Karena memang rasa takut itu harus dilawan ya Najla ya. Betul. Ya kami ucapkan terima kasih nih Kak Wega sama Najla sudah hadir bersama kita, sudah membagikan informasi ya, edukasi, pengalaman-pengalaman yang sudah di-share tadi dari 1 jam ke belakang, Cik. Betul. Paling tidak ini sudah berbagi pengalaman, otomatis untuk yang nonton hari ini mungkin ada pengennya untuk bergabung. Ada pencerahan. Nah, mungkin wong tua pengen Iya. ngarahin anaknya ke olahraga pencak silat, boleh hubungi Kak Wega. Kurnian, iya, Pemirsa, oke. sudahi dulu Halo Palembang untuk edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata Kuci Amal dan juga Mak Cik dipamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.